Yes, shalom anak-anak muda di tempat ini, shalom. Mana semangatnya anak muda di sini? Woo! Jadi di sini saudara-saudara, kita adalah kumpulan dari komunitas Betani Profesional. Kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini. Kita tundukkan kepala. Ya Bapak, ini kami, pakai kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini. Biarlah kiranya kami dilayakkan Tuhan. Biarlah kami melayani-Mu dengan segenap hati, dengan berapi-api, dengan berkobar-kobar Tuhan. Begitu juga dengan para muda-mudi yang hadir di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan semangatnya tetap menyala-nyala ya Bapak. Kami mau jadi kuat Tuhan. Kami mau jadi pemenang ya Bapak. Kami mau menangkan hati Tuhan. Ini hati kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah Bipro kita pada malam hari ini. Kita dengan semangat, kita ini jiwa-jiwa muda. Jadi di sini ada ungkapan kita mau jadi kuat, kita mau jadi pemenang. Katakan, ku tak dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Semua ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Dengan bersukacita, karena ini dari hati kita mau jadi kuat, kita mau jadi pemenang. Kita telah dibentuk sama-sama. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Come on, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi, kita telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sama-sama kita. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Dengan sukacita dari hati, ku mau menjadi kuat, ku mau
menjadi hebat, ku menjadi pemenang dan terang di dunia. Sama-sama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku menjadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku menjadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Sekali lagi, terang di dunia. Haleluya. Siapa yang mau jadi kuat? Siapa yang mau jadi hebat? Karena kita percaya kita telah dibentuk sesuai dengan gambaran dan rupa dengan Tuhan. Jadi sekarang kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sebab namanya yang tinggi, yang harus kita tinggikan, yang kita puji, kita sembah, Raja segala raja. Sama-sama. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama-sama. Semua tangan di atas. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan dengan senang hati, Raja keagungan. Kau takkan berikan percobaan, kau takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau berikan ku kemuliaan Tuhan. Amin. Semakin serupa dengan gambaranmu. Sama-sama, come on. Sukacita sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tangan di atas saudara-saudara. Kita memuji Tuhan karena Dia yang layak dipuji dan tinggikan. Amin. Sama-sama kita akan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi
Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja Amin. Masih ada sukacita saudara-saudara. Tuhan pasti melihat setiap apa yang keluar dari mulut kita, terlebih khusus dari hati kita. Dipersilakan duduk saudara-saudaraku, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan yang terbaik. Biarlah kiranya kita siapkan semuanya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Biarlah kiranya Tuhan, hati kami menjadi hati yang terbuka untuk Tuhan. Kami membuka hati Tuhan untuk-Mu Tuhan. Berkati kami yang duduk diam Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Ajarkan kami ya Bapa. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang. Tuntun kami Tuhan, tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Ajarkanlah jalan-Mu, ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang. Tuntun kami, tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu,
Selalu ada jalan-Mu Tuhan. Selalu ada, tetap selalu terbuka jalan-Mu Tuhan. Ketika kami dalam kesesakan, ketika kami dalam keterpurukan Tuhan, kami hanya mampu mengangkat tangan kami Tuhan. Mungkin kami telah menggunakan setiap apa kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Jalannya Tuhan untuk menolong saat mengangkat tangan. Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan. Jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Dari hati kita katakan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Mari angkat tangan saudara. Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Lebih lagi kita katakan, selalu ada. Karena selalu ada jalan-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jalan telah terbuka ke depan Tuhan. Tinggal kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami tidak mampu. Kami mau Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup Tuhan mengangkat semua Tuhan. Setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan, biarlah Engkau mengangkat Tuhan. Ini kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah hanya pada Yesus. Karena Yesus yang membuka jalan dalam setiap hati kami Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggal, selalu ada. Angkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Sepenuhnya kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah dekat tangan Tuhan ketika kami mengangkat tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup meraih, jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Ini kami berserah Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau puji. Kami mau puji Allah yang hidup. Kami mau sembah nama Yesus yang telah bangkit. Terima kasih, terima kasih. Sembah kami, sembah nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. 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 Nama Yesus kami tinggikan. Hanya Dia sumber pertolongan kami. Pertolongan kami hanya datang daripadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Darah-Mu telah tercurah bagi kami Tuhan.
Dengan darah-Mu yang menolong kami Tuhan. Menyuci kuduskan kami Tuhan, yang seharusnya kami yang jatuh Tuhan dalam lumpur dosa. Kami percaya Tuhan, kami telah disucikan. Buka jalan bagi kami Tuhan, jalan kebenaran. Yesus, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Ini kami Tuhan. Segenap anak muda di sini Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Pasti ada, pasti sungguh ada Tuhan. Pasti cerah masa depan kami ketika kami gantungkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Makanya kami hanya mau memandang Tuhan. Saat kami memandang wajah-Mu Tuhan, Engkau yang akan buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami percaya bahwa jalan itu sudah tersedia bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Terimalah Tuhan. Haleluya. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Dipersilahkan kepada hatimu, Tuhan tak meninggalkan. Sekali lagi kita katakan, selalu ada jalan-Mu ya Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Angkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Haleluya. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan sendiri. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan sendiri. Kuatkan hati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Para anak muda, kamu sendiri. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Kau masih satukan kami di tempat ini dengan kondisi terbaik kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang telah kami naikkan bagi-Mu berkenan di hadirat-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan. Juga pada malam hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak Bipro-Mu Tuhan rindu untuk sharing-sharing Bapak yang baik di tempat ini. Biarlah Tuhan apapun yang kami sharingkan di tempat ini Tuhan, di acara Bipro kami hari ini, biarlah kiranya itu boleh berguna bagi setiap kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan hidup kami dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, berkati sharing-sharing hari ini Bapak yang baik, berkati Bapak Gembala kami juga nantinya yang akan berbagi kepada kami, biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai sesi sharing-sharing kami di Bipro. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Kita pada hari ini akan apa? Ada yang tahu? Dugem. Oke. Udah agak lama ya nggak dugem ya. Oh, saya mau tanya dulu sebelum kita dugem, ada yang masih ingat nggak dugem terakhir itu apa? Kita bahas apa? Apa? Yes, dugem benar sekali. Success Before 30. Dan ini adalah part 2-nya.
karena Pak Gem rindu untuk anak-anaknya diberkati. Jadi kita undang Pak Gem kita tercinta, terkasih. Silakan Pak Gem. Shalom Pak Gem. Shalom. Shalom. Jadi kali ini kita mau sharing-sharing dugem hari ini dengan tema yang sama lagi ya Pak Gem? Ya, success before 30. Oke, tapi ada yang beda nggak ya kali ini ya? Pasti beda. Pasti beda. Karena kalau kemarin kita bersama dengan MC Syaru membahas tentang passive income ya, Iya, passive betul. income, dan kali ini kita membahas tentang active income. Yes. Karena passive income nggak akan pernah ada tanpa active Iya, income. betul sekali. Oke, Pak Gem mau duluan? Ya, oke, saya mulai duluan ya. Shalom. Saya kepingin anak-anak muda 2 baris saja diisi, yuk maju. Silakan maju. Maju, Ke maju, depan maju. tolong, ke Lebih depan rapat. boleh. Ini masih banyak kosongnya. Sebelah Pak Novi boleh. Sebelah Syaro boleh. Pak Novi nggak gigit kok. Karen, nah boleh di situ. Oke, maju lagi Herlin. Maju. Ayo semua, tengah-tengah kosong. Oke. Jadi Calvin sini aja Calvin. Ikut sini. Ya. Udah biar Bang David sendirian di sini. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai dugem kita, saya ingin menginfokan bahwa ini adalah minggu terakhir kita ibadah Bipro. Wah, kaget semua. Karena bulan depan kita akan rebranding, kita akan pakai nama Komunitas Bipro. Apa komunitas? Bipro. Jadi kita akan bikin komunitas, jadi bentuknya sekarang tiap Sabtu udah nggak ibadah lagi. Tetapi kita akan berkomunitas, kita tetap akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bulan Mei menu kita adalah konseling. Senggol kanan kiri harus ikut. Harus ikut. Jadi konseling akan kita susun, kok ini adalah konseling remaja. Jadi mulai dari minggu pertama, minggu kedua sampai keempat jangan pernah dilewatkan satu pun. Itu adalah konseling, nanti kita akan belajar bagaimana mengenal diri sendiri, bagaimana mengenal passion kita, dan terakhir bagaimana kita memiliki plan ke depan tuh bocorannya. Kalau penasaran minggu depan datang. Amin. Amin. Jadi warnanya Bipro akan sangat amat berbeda. Jadi nggak lagi kita harus duduk ikutin liturgi, nyanyi, kemudian khotbah, doa berkat, nggak lagi. Tetapi akan dibagi juga per kelompok-kelompok. Jadi akan dibagi per kelompok umur. Jadi minggu depan surprise. Amin. Amin. Next. Saya ucapkan selamat datang Karen sama temannya, siapa lupa namanya? Oh, kakaknya siapa? Ya, namanya siapa? Desi ya. Welcome. Desi, Ruben Onsunya di mana? Oh, salah ya, beda lagi tuh ya. Jadi hari ini ada firman Tuhan sedikit, coba dibaca sama-sama sebelum kita mulai sharing kita. 2, 3, berkat Tuhan. Stop dulu di situ. Allah adalah sumber segala berkat. Katakan sumber berkat. Sumber berkat. Jadi nanti semua yang akan saya jelaskan itu hanyalah usaha kita sebagai manusia, toh akhirnya Tuhan yang menentukan. Amin. Saya hari ini akan hanya sekedar sharing apa yang saya tahu, mungkin sedikit atau banyak, tetapi percayalah Tuhan sumber semuanya. Yang kedua, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semuanya milik Tuhan. Sumber berkat semuanya milik Tuhan. Dan yang terakhir dibaca sama-sama. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang Jadi setiap pemberian pasti disertai tanggung jawab. Jadi teman-teman yang udah kerja, yang udah mulai masuk dunia profesional harus seperti ini. Yang masih sekolah juga harus bertanggung jawab atas studinya. Jadi yang kita bahas hari ini, saya bukan ahli ekonomi tetapi saya mengikuti kisah-kisah ekonomi, saya pun juga entrepreneur juga.
Saya pun juga mendampingi Bu Gem dalam pekerjaannya, saya pun punya pengalaman di dunia entrepreneurship. Saya hanya sharing malam hari ini, semoga ini bisa memberkati. Karena kemarin di sesi pertama udah beberapa tanya mau beli buku yang saya kasih tahu. Udah beli belum? Sudah. Haleluya. Udah beli belum? Haleluya. Ngikutin caranya nggak beli buku. Nah inilah dia. Warga 62 ya. Jadi beli buku dulu ya. Next. Nah, jadi ini buku yang sudah baca pasti langsung pengetahuannya lebih ngeklik hari ini. Tapi kalau yang belum beli buku pasti agak bingung-bingung, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Makanya ini adalah Robert T. Kiyosaki, salah satu penulis buku paling terkenal, bestseller di dunia perekonomian, di dunia profesional. Dia bilang ada 4 level income, dia sebutnya 4 kuadran. Jadi kuadran yang pertama adalah employ, kuadran kedua adalah S, self-employ, yang ketiga adalah B atau business, big business, yang keempat adalah I, investor. Jadi inilah kuadran, 4 kuadran. Saya akan jelaskan satu-satu next. Next David. Nah, jadi kuadran yang pertama, yang employ ini adalah orang-orang yang menghasilkan uang dari dia kerja. Di sebuah perusahaan, mereka biasanya dapat gaji, upah, bekerja sesuai yang disepakati. Kelebihannya dapat kepastian nih, gajinya sekian-sekian tiap bulan. Resikonya tidak memiliki kebebasan waktu. Tidak memiliki kebebasan menentukan penghasilan. Ini yang biasa kadang bikin jenuh. Pengharapannya kurang besar. Nasibnya tergantung yang mempekerjakan, jika sudah nggak dibutuhkan bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Yang kuadran kedua adalah S, self-employ, adalah menciptakan pekerjaan sendiri, bekerja untuk diri sendiri. Contoh, jadi dokter, guru privat, bahkan tukang becak pun itu lebih tinggi dari yang I, karena self-employ. Kelebihan sedikit berbeda dengan yang E tadi, orang-orang di kuadran S lebih memiliki kebebasan waktu, menentukan penghasilan mereka. Semakin giat bekerja, semakin besar penghasilan. Tapi resikonya kalau mereka sakit gak kerja, mereka gak dapat uang sama sekali. Jadi ini kayak bisnis sendiri gitulah. Next. Iya, lama sekali. Next. Ya, yang B, business person, adalah kelompok pengusaha yang dimaksud dengan business person. Robert Kiyosaki jelaskan adalah orang yang memiliki usaha yang berjalan tanpa sang pemilik harus selalu hadir. Nah ini yang bulan lalu kita bedah ya. Usahanya jalan, sang pemilik jalan-jalan. Nah itu bahasa kerennya, usaha jalan, pemiliknya jalan. Nah itu kan metamornya gitu ya. Itulah gambarannya, hiperbolanya gitu ya. Kelebihannya memiliki kebebasan, menentukan seberapa besar uang yang ingin didapat, memiliki kebebasan waktu, resiko jika gagal, resiko kerugian ditanggung sendiri. Yang kuadran terakhir I menurut Robert Kiyosaki adalah kuadran orang yang sudah punya cukup uang untuk diinvestasikan ke usaha orang lain. Misalnya Esther jualan pisang goreng, tapi gak punya modal, saya bisa menginvestasikan. Yuk Esther bagi hasil dan seterusnya. Di level ini mereka gak perlu kerja, uang yang bekerja untuk mereka. Mereka tinggal beli produk-produk investasi, ada pilihannya ya, di bulan lalu saya bagikan. Ada deposito, saham, obligasi, emas, dan sebagainya macamnya. Kelebihan uang bekerja untuk kita, resiko jika salah perhitungan, uang bisa melayang sekejap mata. Jadi saudara, Robert Kiyosaki ini adalah salah seorang entrepreneur. Di bukunya yang paling terkenal, saya sudah suruh Esther kemarin tanya, beli, puji Tuhan udah beli, baca, bagus ya Esther ya? Bagus. Bagus banget ya, seru. langsung otaknya, ternyata gitu ya. Bagaimana itu Rich Dad Poor Dad, di bukunya itu saya rekomen teman-teman beli juga. Bagaimana dia itu punya 2 ayah satunya bapaknya teman, satunya bapak kandungnya dia. Bapak kandungnya dia itu dibilang sama dia poor dad, tapi bapak temennya rich dad. Jadi di situ ada perbedaan pola pikir yang sangat luar biasa antara itu. Jadi dia belajar dari keduanya dan dia tuliskan di buku itu. Itu buku keuangan nomor 1 dunia saudara. Jadi saudara baca, teman-teman baca di sini Rich Dad Poor Dad tuh bagus banget tuh. Udah selesai, nggak ada lagi ya? Masih ada? Next coba. Ini masih ada. Perbandingan pekerjaan sekarang. Karena income, active income,
Zaman old dan zaman now. Zaman old tuh semuanya kepingin jadi PNS, guru, petani, buruh, pegawai, kerja yang jelas-jelas lah ya. Kalau sekarang zaman now freelancer, content creator, digital marketing, UX designer, startup founder, tempat kerja. Dulu kantor, pabrik, lapangan. Sekarang work from home, co-working space, di mana saja asal ada internet. Ini contohnya saya ngelihat, kemarin saya pulang ke Jakarta ke rumah mertua Indah ya, Pondok Mertua Indah. Saya lihat adiknya Bugem itu kerja, tiap hari kerja. Kerjanya dari pagi sampai kayak kerja kantor, tapi di rumah. Dia jadi translator ya dia ya. Nggak tahu pokoknya di laptop gini terus. Ya kerja, digaji, bantuin temennya, tapi dari rumah. Tapi enak banget, sambil nyemil, mau ke kulkas ngambil makanan, makan, tapi dapat gaji dia. Oh, anak zaman now. Jam kerja jam 9 sampai 5 Senin Jumat ini fleksibel, bisa shift, bisa proyekan. Keamanan kerja stabil, permanen. Kalau yang zaman now dinamis, proyeknya ganti-ganti. Sumber penghasilan gaji tetap. Kalau sekarang itu lebih banyak dikejar komisi. Gaji pokoknya mungkin kecil tapi ada komisi, ada endorse, ads, jualan online. Cara promosi diri dulu selalu dari ijazah dan pengalaman. Pengalamannya apa di CV ya kan? Kalau sekarang portofolio, media sosial, dan paling penting personal branding. Senggol kanan kiri, punya personal branding enggak? Punya personal branding. Evan udah personal branding tuh kan. Kalau apa, aku botak katanya di TikTok. Challenge ya, itu personal branding. Teknologinya dulu manual atau mesin-mesin sederhana, sekarang udah AI, era digital, cloud, software, banyak macamnya ya. Mindset finansial dulu yang penting tuh hemat, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Hemat pangkal, prioritasnya keluarga, punya uang, kalau bisa diwariskan dan seterusnya. Sekarang lebih ke arah konsumtif, kayaknya vitamin C, wah, fast pace, tapi juga self care. Jadi self care sekarang makanya skincare itu terkenal sekarang ya. Semuanya kepingin dilihat bagus di kamera. Yang penting ada perkembangan juga, zaman sekarang lebih ke arah itu. Makna sukses tuh zaman dulu jabatan, rumah, mobil. Sekarang lebih ke fleksibilitas, passion, kebebasan waktu, impact sosial. Bagaimana kita memperlihatkan di sosial media, bagaimana kita bisa membagikan passion kita bisa melakukan passion kita. Nah itu anak zaman now, Gen Z lebih ke arah sana. Ada lagi David? Udah ya? Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Silakan Esther, saya kembalikan. Oke, Pak Gem sudah kasih kita sesuatu yang luar biasa. Ini sebelum saya tanya, pertanyaan saya banyak kali tapi. Jadi saya lempar dulu lah ke teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya nggak sekitar tadi yang dijelasin Pak Gem? Ada yang masih bingung? Ada nggak apa-apa? Tanyain aja. Mumpung Pak Gem ada di sini. Evan silahkan. Oke. Shalom semuanya. Nah ini tentang apa tadi ya? Tentang ada zaman now-nya, ada zaman old ya. Nah sekarang yang saya tanya itu kan penting nggak sih itu seperti kuliah atau sekolah? Kan kebanyakan ku tengok rata-rata sesuai dengan survei juga. Rata-rata itu yang lulusan seperti SMA, kuliah lebih banyak pengangguran daripada lulusan yang SD. Itu penting nggak sih Bagam kuliah itu? Seperti kuliah atau SMA, penting nggak sih? Oke, tepuk tangan dong buat Evan. Pertanyaan luar biasa. Kuliah penting nggak? Kuliah penting bagi saya ya. Saya jawab kuliah penting dan sangat penting. Tetapi kuliah bukan segala-galanya. Jadi banyak mungkin orang tua saya lihat saya harus menguliakan anak saya harus jual sawah mungkin, ada yang jual motor demi anak saya kuliah supaya dia bisa jadi orang. Padahal nggak seperti itu juga. Nggak jaminan ketika anak kita kuliahkan sawah kita bisa balik, ya kan gitu kan? Tanah kita bisa balik itu nggak jaminan. Habis anak lulus apakah ada jaminan? Nggak ada. Jadi kuliah itu pentingnya apa? Kita bisa bangun relasi di tempat kuliah. Nanti di orang-orang yang sama-sama kuliah ini pasti memiliki peluang untuk sukses lebih besar dibandingkan orang-orang yang nggak berkuliah. Itu pasti.
contoh, anak SMA yang ngambil jalur IPA lebih bisa masuk ke semua jurusan kuliah, betul atau enggak? Betul. Berarti otomatis kalau SMA kita pilih IPA, kita kuliahnya bebas pilih. Kemungkinan besar jadi dokter bisa. Kalau IPS, kemungkinan jadi dokternya hampir nggak ada. Nah, sama seperti itu. Orang yang nggak kuliah bukan berarti nggak bisa sukses juga, tetapi kuliah memang memperbesar. Terus kuliah itu paling penting membentuk pola pikir kita. Karena di SMA itu kalau orang cuma sampai SMA, biasanya SMA itu kan sama kayak SMP. Apa kita hanya mendengar, menyerap, mendengar, kita nggak diajarkan menjadi kritis, kita nggak diajarkan untuk belum saatnya dewasa tapi sudah dilepas ke masyarakat. Sedangkan kalau di kuliah itu masih kayak dipegang, masih harus ke kelas, masih harusin, tapi kita harus mulai ngekos, mulai menyesuaikan jadwal sendiri. Misalnya skripsi kalau kita nggak kerjakan, ya udah kita jadi mahasiswa abadi. Jadi kita mulai ada tanggung jawab tapi belum 100%. Sedangkan kalau kita dari SMA berhenti kemudian kita langsung ke profesional, pasti kita akan mengalami keterpurukan dulu, belajar kehidupan terlebih dahulu. Akan kuliah tetapi dengan alam. Nah, alam ini lebih kejam biasanya. Persaingan apa? Jadi kalau bisa, kalau emang ada dana kuliah saja. Tetapi kalau emang nggak ada orang tua, jangan dipaksa. Kalau saya sih pribadi nggak setuju kalau sampai harus jual rumah, jual motor hanya untuk mengkuliahkan anak, jangan dipaksa. Masih bisa, katakan senggol kanan kiri, masih bisa sukses. Masih bisa sukses, banyak jalan sukses, 1000 jalan ke Roma. Ya, itu penting nggak penting, relasi, pola pikir, pasti ada sesuatu. Tapi kalau kita nggak kuliah, apa yang harus kita lakukan? Banyak baca buku, senggol kanan kiri, banyak baca buku. Orang yang lulusan SMA banyak baca buku, Pak, bakalan lebih terbuka pikirannya, lebih pintar daripada yang lulusan kuliah, tapi akhirnya nggak baca buku lagi. Nah, kayak gitulah. Ya, Oke. silakan Esther. Udah oke ya Evan ya? Oke. Nah, tema kita hari ini kan Pak Gem adalah active income ya. Menurut Pak Gem, kalau saya dengar-dengar ini sesuatu yang penting nih. Sesuatu yang agak krusial dan basic dari semuanya ya. Menurut Pak Gem, apa sih itu active income? Dan seberapa penting sih menurut Pak Gem active income itu? Oke, terima kasih. Jadi active income itu arti sederhananya adalah uang kita mendapat penghasilan dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita bekerja, uang tersebut untuk ganti keringat kita dan untuk ganti waktu kita. Kayak Pak Novi kerja berapa jam satu hari, Pak? 10? 8? Nah, 8 jam. Berarti gajinya Pak Novi ini misalnya satu bulan 20 kali atau 25 kali, 25 hari kerja, itu adalah sebagai ganti. Pak Novi menyediakan waktunya datang ke kantor, transportnya dan segala macamnya. Jadi itulah active income. Jadi kalau namanya active income kita harus aktif mencarinya baru kita dapatkan uang tersebut. Ya kayak gitu Esther. Oke. Nah, berbicara tentang active income ini sebenarnya ada satu kata yang nggak boleh lepas ya dari active income. Kalau menurut saya itu adalah menyisihkan, alias menabung bahasa Indonesianya. Kira-kira menurut Pak Gem penting nggak hal ini? Oh ya, menabung ya. Cara jadi kaya, ingat nggak 2 cara jadi kaya? Siapa yang ingat? 1 apa? Pinter cari duit bilang. Pintar cari duit, Nomor 2 pintar mengelola uang. bilang pinter ngatur duit. Karen mau jadi kaya? Desi mau? Harus pinter cari duit, pinter ngatur duit. Udah 2 itu aja. Kalau 2 itu bisa dilakukan, pasti sukses. Pasti hidupnya sejahtera. Nah, jadi kita menyisihkan penting nggak? Sangat penting sekali. Kenapa kok kita susah? Siapa di sini yang susah nabung? Jujurlah padaku. Bang Susah Jul ikut. nabung. Tahu nggak kenapa kalian susah nabung? Susah nabung nggak? Enggak. Oh enggak, saya Sekarang kita jujur ya, nggak boleh bohong ya. Kalian semua kurang memiliki goal dalam kehidupan. Esther bisa nabung? bisa. Kamu puji punya Tuhan. goal dalam kehidupan. Yes. Saya nggak tahu ya, betul atau enggak? Nah, makanya orang yang susah menabung karena nggak punya goal, nggak punya visi dan misi.
punya, kepinginnya gini-gini tapi nggak benar-benar didalamin. Kalau didalamin kita mau ke suatu titik, pasti kita akan mulai paling gampang dengan menabung. Jadi kenapa susah menabung, nggak punya goal dalam kehidupan. Jadi teman-teman kalau mau belajar nabung, semakin kita kuat visi tersebut muncul di pikiran kita, semakin kita akan mau menyisihkan uang. Akan semakin kita mau menghemat pengeluaran kita yang nggak penting. Jadi ya seperti itu Esther. Goal, harus ada goal untuk nabung. Berarti penting banget ya menyisihkan ya Pak. Penting, itu peluru terbaik untuk masa depan kita. Jadi jangan sampai kita sudah menua, waktu nggak bisa diulang. Kita sudah menua dan kita menyesali semuanya. Karena kita nggak bisa menyisihkan uang di masa muda dan tadi. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya seperti itu. Nah, ini setelah saya lihat-lihat nih banyak yang angkat tangan tadi tentang susahnya menabung. Keluh kesah di sini saya wakili dulu Pak Gem. Jadi gini Pak Gem, karena kita di sini kadang masih agak susah untuk menabung. Kira-kira Pak Gem punya sesuatu nggak yang untuk memotivasi kita untuk menabung? Dan kira-kira berapa sih idealnya tabungan kita itu? Kayak per bulannya kita harus sisihkan berapa persen? Atau berapa jumlahnya? Kira-kira ada nggak Pak Gem? Saya mau tanya ke Syaro, kapan seandainya kita gajian tanggal 1, oke? Kapan waktu terbaik kita menabung? Nah, tepuk tangan untuk Syaro. Tahu, waktu terbaik menabung, jangan pernah menyisihkan uang untuk tabungan. Amin? Tapi taruh di awal. Sisihkan uangmu untuk keperluan-keperluan sekundermu, jadikan nabung jadi keperluan premier. Jangan lupa juga, kita juga diajarkan di gereja ini tanggal 1, sisihkan persepuluhan, sisihkan juga belajar bagaimana tabungan. Karena apa? Ini saya yakin dan percaya, saya pun juga melakukannya ketika dapat penghasilan. Yang pertama kali dipotong, kalau nggak percaya tanya Bugem itu di belakang, pasti langsung persepuluhan. Langsung persepuluhan, kenapa? Kalau kita sudah pakai semuanya, kadang udah habis, kita akan nggak rela, wah nanti nggak bisa makan lagi, nggak bisa beli ini. Jadi ambil firman Tuhan berkata, berikan pada kaisar yang haknya kaisar, kepada Tuhan yang jadi haknya Tuhan. Itu yang saya pegang. Jadi berikan kepada rekening kita untuk menabung, berikan kepada Tuhan di gereja Tuhan supaya tetap ada makanan di rumah Tuhan, itu saya percaya. Jadi dalam pengaturan ekonomi saya sharing aja keluarga saya ya. Pertama harus persepuluhan dan menabung itu harus benar-benar kita jalankan. Jadi kalau persentase ya tergantung. Kalau gajinya mungkin ya kasarnya masih UMR, di bawah UMR 2 juta, 3 juta katakanlah ya. Otomatis kan keperluan makan 1 bulan tuh kan orang rata-rata berapa sih sekarang Medan? 1 juta, 1,5? 1,5 nih. 1,5 lah ya, yang itu udah lumayan hemat tapi gak hemat banget gitu ya. Ya 1,5 berarti kan ada sisa 500.000, nah itulah yang ditabung. Jadi kalau makanya prinsipnya gini, seandainya saya mau tanya siapa lagi nih ya. Hardi, kamu punya uang sekarang gajimu 2 juta. Kita bayangkan lah ya, kamu udah kerja 2 juta. Udah ya. Kemudian Hardi bisa nabung 500.000 selama 1 tahun ini. Kerjakan 2 juta kan. Tahun depan gajinya Hardi naik nih diberkati Tuhan, jadi 4 juta. Nabungnya jadi berapa? 2 juta, nabung 500.000, kalau gajinya 4 juta, nabungnya berapa? Ayo Hardi cepat, berapa? Setelah Hardi, Lama kali. mau nabung berapa kira-kira? Bayangin aja Har. Apa? Atau nggak nabung boleh? 1 juta ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Hardi. Nah, sorry to say Hardi, 2 juta nabung 500.000, betul? Betul. Kalau uangnya 4 juta, nabungnya jadi 1 juta. Nah ini jadi average person. Kalau mau jadi excellent, 2 juta nabungnya 500.000, gaji 4 juta nabungnya 2.500.000. Betul nggak? Benar. Waktu uangmu 2 juta, kamu bisa hidup dengan 1,5 juta. Kamu bisa nabung 500.000. Kenapa waktu 4 juta kamu harus nabungnya 1 juta? Bukankah kamu dengan standar hidup yang sama, kamu bisa menabung lebih banyak uang? Ini yang gak dipikirkan. Bisa gak nabungnya cuma 1 juta? Bisa, tapi lebih lambat dari goal kita.
Kalau kita udah punya goal, kita harus percepat. Oke lah, kita katakanlah gak usah 2 juta nabungnya, 1,5 juta lah. 500.000 buat kita ya menikmati dikit. Kalau saya gitu misalnya, menikmati dikit dulu, gak ada jalan-jalan ke mall, adalah 500.000 buat kita makan enak atau jalan ke mall. Tapi tetap jangan sampai jadikan 1 juta. Kok kehidupan sehari-hari kita jadi 2 kali lipat, kan sayang gitu. 1,5 jadi 3 juta kan berarti kan untuk ekonomi kita. Nah jadi seperti itu Esther. Oke, terjawab sudah ya. Nah, ini untuk yang susah-susah menabung ini, tadi saya udah mewakili kalian. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah bertanya, udah pertanyaan di benak-benak Anda sudah tersampaikan semua? Ini, oh Dinda, silakan Dinda. Silakan maju. Oke, Pak Gem. Aku kan tipe orang yang sangat amat boros. Amin. Loh, aku jujur. Aku sangat amat boros. Kayak yang Pak Gem bilang tadi, misalnya kayak ya udah beberapa pekerjaan yang aku lalui gitu, gajinya beda-beda. Semakin naik gajiku tetap aja aku merasa kurang. Terus pertanyaanku adalah gini, aku paling susah menabung. Aku pernah tanya Pak Nopi juga kemarin kan. Udah aku coba tetap aja jadi kucongkel-congkel Pak Gem tabunganku. Aku mau menabung sama orang pun, aku pernah tabung sama mamaku, tapi aku punya satu sifat yang bikin tabunganku selalu habis. Aku gampang impulsif Pak Gem. Jadi kalau misalnya aku lagi down atau lagi di masa-masa yang gak enak, aku tuh impulsif. Aku bisa belanja yang sebenarnya aku gak butuh, tapi aku belanjain semuanya. Nah gimana cara menghentikan sifat itu supaya aku bisa menabung? Oke, terima kasih Dinda. Iya. Ya orang konsumtif karena nggak tahu seberapa berharganya uang rupiah demi rupiah yang kita punya. Di bulan lalu saya udah ceritakan bagaimana uang 10 juta rupiah dari motor bisa jadi ruko. Ya. Bulan lalu saya udah jelaskan. Yes. Kalau kita udah tahu seperti itu, bukankah kita sekarang harus menabung, aku harus tabung 10 juta demi 10 juta demi 10 juta supaya apa? 20 tahun lagi aku punya ruko demi ruko demi ruko. Nah, karena kita tahu uang kita itu setiap tetes uang itu berharga, makanya kita harus bisa nabung gitu. Karena kita nggak tahu uang kita akan jadi apa. Kalau kita nggak tahu, cuma tahunya di rekening, nggak kemana-mana, uangnya 1 juta tahun depan ya tetap di rekening. Kalau dibiarkan 1 juta, ngapain gitu? Udah aku pakai lah gitu. Jadi coba cari tahu, belajar. Makanya banyak baca buku buat Dinda. Jadi tahu gitu, rupiah ini pentingnya apa sih nabung ini? Manfaatnya apa sih? Itu manfaatnya nggak sekecil yang kita bayangkan loh. Oh 1 juta bulan depan aku nabung 100.000, 100.000. Jadi apa gitu? Makanya harus belajar. Tadi Evan bilang investasi. Bagaimana kita berinvestasi dengan baik dari tabungan. Yang penting hasilkan uang sebanyak-banyaknya dan tabung sebanyak-banyaknya supaya suatu hari nanti kita bisa jadi orang yang enak, orang yang sejahtera dan tidak mempermalukan Tuhan. Karena lebih dekat, saya ingatkan kembali, lebih dekat bikin dosa itu orang yang gak punya uang. Kenapa kok keluarga berantakan karena uang? Karena sama-sama gak bisa menghasilkan uang. Kalau kita bisa menghasilkan uang, kita punya tabungan yang baik, ya udahlah kalau apa maksudnya masih gak usah berantem masalah uang, kan bisa gitu. Kenapa kok gara-gara bakso aja orang bisa pukul-pukulan di Kedai? Karena sama-sama gak punya uang. Itulah kenapa di Indonesia kok banyak sekali penjarahan segala macam, karena gak punya uang. Kalau kita punya uang, kita bisa nabung, kita bisa menghasilkan aktif income dengan baik. Dosa-dosa itu banyak dosa yang akan kita hindari. Contoh orang sampai maaf cakap ya, ini udah mulai menjelang dewasa semua. Wanita mungkin di kampus banyak yang jual kayak jual diri, ayam kampus ya namanya ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kesusahan keuangan. Jadi ini penting, jangan sampai nganggep uang itu jangan disepelekan. Karena uang ini banyak bibit-bibit dosa akan muncul. Jadi karena nggak punya uang ini orang bisa membunuh orang tua bisa jual anak, ada lagi yang sampai curi ginjal orang, bayangkan hanya demi uang. Makanya kita harus pinter-pinter memanage keuangan ini. Silakan Esther. Oke, sudah terjawab Saudari Dinda. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini penting loh ini basicnya ini semua ya.
Ada lagi? Semua udah pinter nabung? Udah mendapat pencerahan? Atau saya dulu yang tanya lah, yang lain malu-malu kayaknya. Pak Gem, ini adalah keresahan hati saya. Tadi saya sudah mewakili yang lain, sekarang saya mewakili diri sendiri. Jadi ceritanya gini Pak Gem, menurut Pak Gem, ada nggak sih wadah-wadah lain untuk kita menabung selain di bank? Wadah lain menabung Selain di bank. selain di bank ya. Yes. Bulan lalu benernya saya udah jelasin ini. Kenapa? Apa? Oh, nah ini bisa ini ke Bang Jos kan. Bang Jos ini kan udah sukses jualan kopi sekarang kan. Belum sukses, udah menuju tapi udah ada. Amin kan. Amin. Nah, cara terbaik untuk melipat gandakan uang ini ya. Cara terbaik untuk melipat gandakan uang adalah kalau uang kita masih di fotokopi ya uangnya. Kalau uang kita masih anggaplah nggak banyak-banyak kali ya. Paling gampang kita harus bisa memenangkan hati orang kaya lah. Supaya dimodalin. Nah itulah dia. Jadi kalau kita punya saudara, punya temen yang kaya, jangan malah dijauhi. Aku malas aku sama dia uangnya apa gini, oh udahlah gini. Justru cari kesempatan supaya dia percaya sama kita, biar dia bisa menginvestasikan sesuatu sama kita, join ibaratnya. Join, jadi uang kita yang tadi cuma 10 juta, kita bisa bikin perusahaan atau kedai atau apapun yang senilai 100 juta, 200, nah seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita seperti bulan lalu ya bisa menginvestasikan gitu. Jadi kita belajar berinvestasi segala macam, paling minimal ya kita bisa beli emas, kan nggak tambah kurang, nggak tambah naik gitu kan, tetap flat kalau emas, kalau pun bisa deposito, bisa mulai baca-baca buku bagaimana beli obligasi negara, reksadana dan seterusnya. Jadi pelajari itu semua, nanti ketika kita udah dapat aktif income itu nabung ya harus lebih cepat gitu. Jangan naruh uang di bank, paling sayang tuh di bank. Kenapa? Aduh. Nah, kemarin tanya-tanya tentang BBRI udah beli? Belum? Belum, Nah, masih sekarang mikir-mikir. sekarang waktu kemarin turun aku udah bilang, bentar lagi Esther, turunnya dikit lagi, udah minggu depannya udah turun, saya merah kali kan, sekarang udah mental ke atas. Saya udah bilang kan, bentar lagi baru beli, aku bilang jangan sekarang, tunggu bentar lagi. Sekitar 2 minggu setelah itu turun, habis itu pesta dividen semua sekarang, naik semua ya kan, jadi ya itu tadi Esther, berinvestasi, belajar, mulai baca-baca, nanti dikit-dikit belajar aja lah. Ngeflow aja, nggak usah terlalu nafsu. Kalau investasi nggak usah kepingin cepet kaya. Justru kita investasi untuk menambah sedikit demi sedikit dan juga mengamankan apa yang kita punya seperti itu. Jadi jangan ditabung di bank, tapi belilah saham bank itu. Kalau saya ya, ini saya sharing ya, itu jauh lebih menguntungkan gitu. Kalau kita nabung kena administrasi 15.000, 10.000, lama-lama habis. Nah kalau kayak kemarin BBRI baru setahun bisa bagi dividen berapa? 9% sekarang. Kalau di harga-harga sekarang bisa 8-9% satu tahun. Kalau kita masukkan deposito cuma 3-4%. Nah seperti itu. Jadi kalau udah kita pahami seperti ini, kita penting ya. Ini enggak cuma tahun ini, jadi tahun ini dapat misalnya 9%, tahun depan dapat kalau kita biarkan 9,5%, tahun depannya lagi dapat 10%, tahun depannya lagi dapat 10,5%. Namanya bank kan untungnya nggak pernah turun, pasti naik terus. 20 tahun lagi, nah itulah nanti bisa beli dari yang 10 juta bisa beli ruko ya. Itulah karena kayak gitu, keuntungan bank ini pasti nambah terus. Nggak ada ceritanya bank selama 20 tahun terakhir turun keuntungannya, labanya pasti naik. Tahun lalu misalnya kayak BBRI itu 50 triliun, tahun ini udah 60 triliun. 2 tahun lalu itu cuma 50 sekian triliun. Nanti akan naik terus itu. Tahun depan akan pasti naik, tahun depannya lagi pasti naik. Nah, itulah kita kalau berinvestasi baca dulu, belajar sama-sama, nanti pasti Tuhan buka jalan. Andalkan Tuhan. Biar gak salah jalan, jangan serakah yang penting. Oke. Bersahabat dengan waktu. Ya, itu Esther. Hai, terima kasih Pak Gem. Itu ya bisa juga ya. Kalau bank kena apa ya? Kena cas ya. Kalau celengan ayam enggak ya. Ini benar juga. Enggak gitu juga konsepnya saudara-saudari ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Oh, Evan, silakan Evan. Silakan. Oke, ini ada 2 pertanyaan singkat aja sih Pak Om. Singkat saja, paham. Nah, dalam ini apa itu namanya berusaha ya, pasti ada namanya risiko ya. Kalau kalau nggak ada risiko dalam usaha itu berarti itu namanya bukan usaha, mungkin usaha ya. Nah, ya usuhu. Nah, ada risiko lah. Nah, ini pertanyaannya yang satu ini, apakah ada cara-cara Pak Gem ya, biar ini resiko itu agak berkurang, bisa berkurang sesuai dengan yang telah kita lihat. Seperti misalnya kita membuat satu usaha nih, udah tentu ini risikonya ada contohnya seperti 5 risiko dah. Jadi apa itu namanya? Apa ada saran dari Pak Gem biar berkurang seperti yang sudah kita tahu itu. Habis itu eh, mengatasi masalah. Nah, mungkin salah satunya mengatasi masalah-masalah dalam usaha ini seperti bisnis itu memperkuat jaringannya, memperkuat jaringan sama sesama lain gitu. Nah, apakah ada saran sama Pak Gem lain lagi buat mengatasi masalah yang terjadi dalam usaha? Oke. Oke, terima kasih. Jadi manajemen resiko. Ya, jadi pertama manajemen resiko, saya ingat ada teman saya waktu itu belum gereja, kita belum gereja, habis Sabtu, ini saya ingat sekali. Dan ini masuk dalam hati saya nggak tahu kenapa, dia lagi ke Medan, teman saya di Jakarta. Saya pulang dari, waktu itu Believers Community ya, dari sini saya jemput dia, dari hotelnya dia, saya ajak jalan, ajak makan malam, Sabu. Dia ngomong gini, dia manggil saya Hen kan, Hen, sekarang tuh nggak bisa ya sama istrinya juga dia. Usaha satu itu nggak bisa, minimal 2, 3. Kalau satu ada masalah apa masih ada 2 lagi. Saya mikir, iya juga ya, tapi waktu itu saya cuma punya satu income, active income, kayak mana saya nggak nyambung. Tapi saat itu ada namanya COVID-19, nah tahun 2020 kan, itu 2019 kalau nggak salah, 18 atau 19 gitulah. Pokoknya pas sebelum COVID, tapi itu udah masuk dalam rema, saya udah mulai mikir, kayak mana lah punya 2, bener juga ya diomong dia ya, kalau ada masalah mau lari kemana harus ada. Jadi tadi resiko ya, ya itu tadi Pak Jo dulu kan bulan lalu juga ingatkan, jangan taruh telur dalam satu keranjang gitu kan, contohnya kayak gitu ya, itulah pemasukan ya kalau bisa lebih dari 1, ya kan. Terus gimana meminimalkan, paling gampang itu jangan serakah. Percayalah, kalau usaha apapun kita serakah, pasti hasilnya jelek. Lawan terberat dari manusia itu serakah. Contoh lah, ada orang datang ke saya, minta tolong, butuh uang 100.000, saya kasih 100.000, ya kan? Tahun depan dia datang lagi ke saya ketika gak ada uang. Saya kasih, yang awal saya kasih 100.000, dia terima kasih, dia mengucap syukur. Yang kedua dia datang lagi ke saya kasih juga 100.000, dia cuma ngomong terima kasih tapi udah gak bersyukur. 3 kali dia datang ke saya kasih 100.000, dia mau dia cuma bilang oke, gitu aja. Yang keempat, dia datang dengan mindset bahwa saya adalah jalan keluar di dalam persoalan hidup dia. Dan yang kelima, ketika saya berhenti kasih 100.000 tadi, dia akan mengumpat saya dan ngomong saya jahat. Apa artinya dari kisah ini? Manusia itu greedy atau rakusnya luar biasa. Bahkan ketika ada saudara kita yang membantu kita pun, seringkali kita memanfaatkan segala macamnya. Nah, sifat-sifat kayak gini nih yang akan bawa kita gak punya integritas dan kita akan terjatuh. Kenapa? Kan kita rakus gitu. Jadi kalau jadi pengusaha jangan rakus. Contohnya kita mau untung besar, ada konsumen dia jadi langganan kita hantam dia, kasih harga mahal, dia gak balik lagi. Nah, rakus-rakus ini yang bikin usaha kita tutup, rakus ini yang bikin usaha kita jadi gak sehat, nama kita jadi jelek. Jadi jangan jadi orang rakus. Ya makanya salah satu cara tergampang apa? Bagi ke sesama yang membutuhkan. Saya belajar, saya suka baca biografinya orang kaya. Semua orang kaya punya yayasan sosial, gak ada yang enggak. Suka berbagi. Semakin orang kaya, dia semakin bisa. Kalau di persentase itu besar, dengan persentase kekayaannya tuh ngasihnya besar ke yayasan. Semakin orang gak punya duit, semakin dia gak mau sama sekali berbagi ke sosial. Ya itulah. Ada yang ada yang menabur banyak hasilnya sedikit, tapi ada yang menabur tapi hasilnya banyak. Itu tadi kayak kata firman Tuhan bahwa
kita nabur sedikit atau banyak, itu yang penting kita nabur dengan hati, pasti Tuhan berkati berlimpah. Amin. Amin. Jadi jangan pernah takut menabur. Menabur itu kenapa kok kita harus menabur? Kita belajar gak serakah. Gak sadar loh kita itu serakah. Serius, senggol kanan kiri, gak sadar kamu serakah. Gak sadar saya serakah. Dengan uang kamu bisa benci seseorang, itu berapa serakahnya kita. Karena kamu uangmu diambil, temanmu, kamu punya gaji 2 juta, betul kan? Ada temanmu gak bayar utang 50 ribu, sakit hati gak? Nah, padahal itulah keserakahanmu. Segitu serakahannya loh kita manusia, betul gak? Iya, Bayangkan 2 juta dibanding 50 ribu. Apalah artinya, ngapain kok kita sampai memberikan hati kita, pikiran kita gak bisa tidur gara-gara 50 ribu. Jadi kendalikan serakah, nanti hoki atau keberuntungan tuh datang ke kita. Saya sering kok ngelihat, wah banting tulang kerja gini, tapi gak mau jadi berkat, gak mau berkatin, ada uang dipegang, wah. Tapi benar-benar hanya mau menikmati diri sendiri, segala macam, gak kemana-mana hidupnya. Tapi yang banyak menabur, gak jadi miskin kayak kata Amsal. Banyak memberi dan menjadi semakin kaya. Itu kata-kata Amsal yang saya pegang benar-benar. Nabur tapi jadi makin kaya, luar biasa. Jadi jangan serakah. Kenapa susah menabur? Karena serakah. Kenapa gak sukses-sukses? Jangan-jangan karena serakah. Jadi yang pertama, resiko terbesar dari hidup seorang itu serakah. Kalau udah gak serakah, nanti semuanya jadi aman. Percayalah. Investasi nih, ngelihat temen, wih investnya lagi naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, kita serakah, kita hantamkan di sana. Aduh, udahlah. Sekarang emas lagi naik kan 3.000 berapa? Per troy ounce 3.400, 3.300. Iya. Masuk sekarang saya jamin 6 bulan lagi rugi kalian. Pegang ini pengamatan saya ya, saya nggak jamin. Saya jamin maksudnya saya yakin 6 bulan lagi pasti turun. Segala sesuatu yang naik tinggi pasti turun, itu prinsipnya ekonomi. Jadi sekarang semuanya saatnya yang udah pegang emas jual, bukan saatnya beli lagi. Ya, contohnya saham, saya udah prediksi emas bakal naik itu dari tahun lalu. Jadi saya sekarang udah untung 50%. Sekarang saya tinggal mikir kapan jualnya. Sekarang saya nggak mau nambang, nggak justru jual. Karena orang-orang udah panik buying namanya itu apa? Udah serakahnya muncul kan di toko-toko emas itu ramai semua sekarang. Ambil antri emas semua. Nah ini ada kata-kata Warren Buffett yang memberkati saya. When the others greedy, be fearful. Nah, terus when the others fearful, be greedy. Jadi ketika seseorang, orang-orang lain, masyarakat itu lagi tamak, lagi serakah, kita harus hati-hati, kita harus takut. Yeah. Karena semuanya lagi borong emas, saya lagi takut pegang emas. Yeah. Jadi lagi, kapan nih harus jual ini? Kalau yang lain lagi ketakutan, artinya mereka semua jual, nah di situ kita beli. Jadi jangan serakah gitu. Jangan kayak orang lain kan serakah. Emas udah tinggi, kepingin membayangkan lebih tinggi lagi, mau beli itu serakah. Nah nggak boleh. Ini udah tinggi emasnya, sekarang nggak rekomen lah kalau beli dulu. Waktu emas tuh masih 2.000 per troy ounce-nya, jangan sekarang. Nah kayak gitu. Jangan FOMO. Nah, namanya kalau di investasi itu FOMO, nggak boleh. Nah terus yang kedua apa tadi? Masalah-masalah dalam apa? Pekerjaan lah ya. Memperkuat jaringan. Ya kalau saya masalah-masalah itu gini ya, yang paling penting kita itu hidup itu learning by doing. Belajar dari melakukan. Ketika melakukan pasti ada kesalahan yang gak kita pelajari di kuliah. Syaro, belajar di kampus tentang perhotelan, betul kan? Nah, nanti akan ada masalah-masalah yang gak dipelajari di kampus. Lebih banyak masalah yang akan ada tanpa dipelajari di kampus. Jadi belajar aja dari kesalahan dan jangan bebal. Senggol kanan kiri, jangan bebal kau. Jangan bebal dong. Kenapa orang lama majunya? Udah 5 tahun, 10 tahun masih di situ terus bebal. Gak mau introspeksi diri. Jadi sediakan waktu, kayak misalnya contohnya seminggu gitu sekali, kita merenungkan diri kita. Apa sih yang salah? Kegagalan tuh pasti ada. Saya pun dalam bisnis pernah juga sering juga gagal, sering juga rugi. Kemudian direnungkan, kok bisa saya rugi? Tapi dengan positif, nggak usah marah. Kalau lagi marah, lagi emosi, lagi kecewa, tunggu sampai habis. Ketika emosinya udah habis, marahnya udah habis, kegagalannya direnungkan. Kenapa ya? Kenapa? Nanti di situ, di saat kita terdesak itu biasanya muncul
pikiran-pikiran luar biasa yang dari Tuhan gitu. Kayak saat terbaik memulai bisnis adalah saat kamu tertekan. Saat memulai sesuatu yang baru, kapan saat terbaik memulai sesuatu yang baru? Saat kamu dihimpit kesusahan, di situ kamu akan tiba-tiba bisa dapat ilham jalan terbaik. Saya sering gitu. Jadi ketika kita dihimpit bersyukur di dalam kesesakan, nanti tiba-tiba muncul, oh iya ya, ada ide bisnis, ada ide kerja dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Itulah, cobalah mulai tenangkan, jaga mood. Mood ini penting loh. Dalam kita pengusaha mood ini penting loh. Kalau kita moodnya lagi nggak baik, kemudian kita marah-marahin anggota kita, padahal anggota ini adalah orang yang kompeten, satu orang yang luar biasa. Kadang gara-gara kita marah-marahin bisa keluar, kita yang pusing sendiri. Jadi dalam jadi pengusaha, bekerja di kantor, mood itu penting. Makanya kalau dewasa itu kendalikan mood. Kalau orang masih mudi, jangan pikirin jadi sukses dulu, jangan pikirin jadi kaya dulu. Manajemen hati dulu, manajemen diri dulu. Kalau udah bisa manajemen hati dan diri, barulah mikir gimana mengembangkan tabungan, bagaimana mengembangkan ekonomi, bagaimana melipat gandakan keuangan. Nah kayak gitu Esther. Oke, terima kasih Pak Gem. Terjawab Evan. Oke, mantap ya, mantap luar biasa. Ada lagi saudara-saudari? Oh, Calvin, boleh Calvin silahkan. Bertanya untuk Pak Gem, kan sekarang dalam suatu pekerjaan atau usaha jika ingin mencari karyawan, sekarang ijazah itu katanya nggak penting lagi, nilainya itu nggak dilihat lagi, tapi pengalaman dan cara kita telah menjalani apa yang kita bisa, apa yang kita punya, atau skill lah, atau ilmu. Kalau misalnya saya habis pulang sekolah atau dari jam 1 sampai, kan pulang sekolah misalnya jam 1, saya punya tekad ini kan untuk masa depannya nanti yang dicari bukan nilai ijazah tapi pengalaman. Saya melakukan suatu dan atau kerjalah sama orang lain dari jam 2 sampai jam 10 malam. Ya, di saat saya kerja dari jam 2 sampai jam 10 malam, besoknya saya pergi ke sekolah, saya tidur di sekolah karena misalnya nggak ada waktu untuk istirahat karena mau kerja. Tapi di dalam pikiran kita katanya ijazah nggak guna lagi, sama nilai nggak penting lagi, yang dicari itu kan pengalaman. Dalam misalnya, misal, nah, kalau kan dibilang kayak gitu. Jadi lebih penting mana Pak Gem? Kita mencari pengalaman atau belajar? Nah. Oke, terima kasih Calvin. Silakan Pak Gem. Biar semangat, kasih tepuk tangan dulu. Betani, Gerejaku Medan. diberkati. Haleluya. Jadi lebih penting mana, sekolah atau kerja? Ya tergantung usia. Kalau kamu ya harus sekolah lah. Nanti kalau Odel seusiamu ngomong gitu ke aku balik-balik nanti. Apa? Eksploitasi anak. Jadi gini Calvin, kita itu harus ada manajemen apa namanya? Apa itu Bang Jos? Bukan. Kalau yang nomor 1 apa nomor 2 apa itu? Prioritas. Nah manajemen priority dalam kehidupan kita. Usia kamu dengan fisik, dengan segala sesuatunya memang udah diciptakan untuk sekolah. Nah kalau emang mau kerja, kenapa kamu gak bikin jajan jualan di sekolah? Jualan alat tulis di sekolah, sambil belajar gak usah kejar rupiahnya kan. Kamu sekarang gak perlu rupiah, aku harus 1 hari 100.000, kalau enggak istriku gak makan. Kau punya istri rupanya gak punya kan. Nah kau kan gak kejar target. 1 hari dapat 10.000 puji Tuhan. 1 hari dapat 5.000 puji Tuhan. Kita jualan kayak contohnya di kedai ada yang jualan risol. Berapa? Risolnya 1.000, di sekolah jualannya aja 1.500 contohnya kan. Target 1 hari 10 aja udah 5.000 kan. Ya udah lumayan buat nambah uang jajan tapi nambah pengalaman gitu kan. Jadi Calvin harus yang nomor 1 sekolah. Cari uang itu biarlah nomor sekian gitu. Nomor 2, nomor 3 ya. Jangan jam 2 pulang sekolah sampai jam 10. Terus nanti aku jam 10 malam aku mau ke ronda. Lamar lagi jadi security, ngeronda. Terus di sekolah aku tidur. Nah ini gak boleh ya. Ya paling sebulan masuk rumah sakit. Habis duitnya yang buat kerja buat biayain rumah sakit. Jadi
Kalau seusia Calvin, Princess ya Tiara harus sekolah dulu yang pinter. Cari relasi, cari pikiran-pikiran yang mindset yang benar. Ya, sambil baca-baca buku. Nah daripada kamu pulang cari duit segala macam capek kan. Coba jualan gorengan kayak tadi, sisihkan uangnya. Gorengan ini semua keuntungannya dibuat beli buku. Saya tahu Calvin ini punya passion jadi kaya ya. Jadi saya lihat beli buku yang bisa kamu lakukan di masa depan, dipersiapkan dari sekarang. Beli buku. Jangan buku ekonomi yang gak dipelajari di sekolah. Kayak tadi salah satu buku saya kasih contoh. Esther saya kasih berapa buku? 2 atau 3? 3. Udah beli semua? Beli 2. Oh, beli 2. Nah, nanti kalau udah selesai kabari lagi, kasih lagi. Jadi Calvin, nah itu beli buku ya. Jadi pikiran kita udah bisa mulai mindsetnya itu dibentuk. Paling enak emang seusia kamu. Kayak Warren Buffett itu mulai sambil sekolah itu, sambil pagi-pagi sebelum sekolah dia jadi loper koran. Habis itu dia sekolah, ngumpulin uang, belajar berinvestasi dari 11 tahun. Dari 11 tahun. Tapi dia sekolah tetap, nggak tidur di sekolah. Ya, terus di rumahnya ada sesuatu yang botot. Nah, kalau botot kan nggak capek, cuman ngumpulin dijual gitu aja, kayak tutup dikumpulinnya nggak 1 harian, tapi yang penting jangan ada target lah, capek nanti kalau ada target 1 hari harus gini, jualan aja, penggaris, ballpoint, terus PR, kerjakan PR teman, nggak boleh itu ya, itu diajari Andreas yang kerjakan PR teman dibayar, zaman SMA sekolah dulu ada loh ya, gitu ya, sekarang ada dulu, gak ada, ngerjain PR-nya teman, peluang usaha yang luar biasa. Iya, 5.000 dapat ngajakan PR kawan sekolah. Ya nggak usah lah, nggak usah PR lah. Kalau PR kan nggak boleh. Contoh yang boleh misalnya kayak ngajar. Nah, bikin kalau bisa ngajar les. Anak-anak yang masih SD kelas 1, kelas 2, nah itu bisa. Kan sejam 2 jam, yang masih masuk akal. Jangan kalau jam 2 sampai jam 10 nggak masuk akal itu. Nggak mungkin bisa, nggak sanggup dijalanin gitu ya. Silakan Esther. Oke, jangan dibalik-balik ya Calvin ya. Usia sekolah aja. Oke, iya jangan eksploitasi anak nanti jatuhnya. Baik, terima kasih Pak Gem. Ada lagi yang mau bertanya? Saya juga punya banyak pertanyaan nih. Tapi ya udahlah ya, saya relakan untuk kalian. Ada lagi? Pas? Jadi saya aja yang bertanya? Oke, jadi gini Pak Gem. Kadang ya, walaupun kita udah ngomong kayak gini, oh penting banget tuh menabung. Tapi tetap aja ntar nanti jatuhnya kayak, aduh ternyata nggak bisa gitu loh. Nah, ini menurut saya nih ada 2 hal yang lumayan krusial ya. Menurut Pak Gem, lebih baik mana untuk yang kita-kita ini? Lebih baik kita punya penghasilan tambahan, cari penghasilan tambahan atau misalnya side hustle gitu kan? Atau lebih baik kita mendowngrade lifestyle kita? Bagusan yang mana? Kalau disuruh pilih salah satu, bagusan mana Pak Gem? Atau dua-dua nggak bagus? Ya pasti lebih bagus melipat gandakan uang lah. Oke, saya Penghasilan income dinaikkan tuh yang terbaik. Karena saya bulan lalu udah ngomong, money is power. Dengan uang itu adalah kekuatan. Saya nggak mau munafik ya. Pelayanan pun butuh uang. Saya pun melayani pun juga harus ada pegangan uang kan. Ya gimana kita bisa mengimplementasikan kasih di tengah dunia yang sudah penuh dengan kebutuhan uang yang sangat tinggi gitu kan. Kasih ya diimplementasikan dengan apa ya, harus berani keluar uang kayak gitulah. Jadi uang income itu harus dinaikkan. Cara kalau udah nggak income misalnya udah mentok kita masih ya paling cara keduanya yaitu tadi plan B-nya ya kita lebih berhemat gitu. Kayak di COVID kan tiba-tiba income-nya nggak ada. Ya terpaksa mau nggak mau ya harus diturunkan. Jadi pengeluaran kita harus diturunkan, yang nggak perlu kita buangin segala macam, jangan dikeluarkan lagi ya, seperti itu Esther. Oke, terima kasih Pak Gem. Nah, kalau gitu Pak Gem, ini pertanyaan yang saya tanya-tanyakan dari dulu. Ini kan tema kita ya kan Pak Gem, success before 30 kan. Nah, kalau berbicara tentang success before 30 ini ada satu yang
juga selalu menempel dengan kata ini menurut saya, yaitu kira-kira Pak Gem, idealnya di usia berapa sih kita harus pensiun? Iya. Oh ya, Yes. anak zaman now. Pensiun dari mana nih? Kalau di ladang Tuhan gak ada kata pensiun. Pensiun dalam active income. Kalau kerja ya, jadi ya semua orang pasti kepingin lah. Siapa sih yang gak kepingin udah nyantai, bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, kemudian bisa menikmati hidup, udah gak lagi diperbudak sama uang kan. Jadi uang itu udah ngalir sendiri ke kita segala macamnya. Jadi sampai usia berapa ya? Kalau idealnya kalau saya sih, saya pribadi ya kepinginnya ya 50 lah. Oh. 50 kalau dikasih Tuhan lebih cepat, misalnya lebih lebih diberkati, bisa lebih fokus melayani Tuhan, ya 45 mungkin udah oke. Tapi saya kepinginnya di 50 udah kalau bisa fokus untuk keluarga, untuk pelayanan, jadi nggak usah lagi mengejar uang Duniawi. lagi. Jadi ya kita sama-sama di sini bertumbuh ya. Saya pun meskipun gembala, tapi kita sama-sama. Saya udah sharingkan, teman-teman udah tahu lah ya, mau ikut kami, ikut kita sama-sama di gereja ini, bahwa kita semua di sini kan non profit lah ini gereja ini ya. Kita semua kumpulkan jadi kas gereja, kita bangun gereja ini sama-sama, kita sama-sama nabur. Itulah semangat di gereja ini ya. Saya kepinginnya usia 50 itulah. Udah bisa ngelihat, nanti aku 50, Onel udah usia-usia kuliah, udah mau lulus dah. Jadi bisa menikmati waktu menua bareng istri tercinta. Itu kan paling indah. Jadi sekarang ya harus fokus. Gimana caranya 50 ya? Sekarang harus fokus gimana lah caranya supaya kita itu dapat benar-benar uang ini dapat berjalan dengan baik. Keuangan kita baik, segala macamnya baik gitu. 50 kalau saya. Tapi ini nggak ada patokan pasti ya. Ada yang memang hobinya kerja mungkin mau sampai umur 60, 70 tahun masih mau angkat-angkat, kasih kuat badannya, mau bercocok tanam usia 70 nggak tahu. Itu kan masing-masing orang. Kan saya 50 kepingin apa ya? Karena saya pelayan Tuhan ya, hamba Tuhan ya pingin lebih lebih banyak waktu, mungkin nanti cita-citanya ya lebih banyak waktu ke ladang Tuhan lah. Iya. Oke, terima kasih Pak Gem. Sangat memberkati, luar biasa, tepuk tangan. Di sini ada lagi yang mau bertanya, biar saya habiskan pertanyaan saya. Saya aja. Oh, oh gitu. Oke, baiklah. Pak Gem, ini ada salah satu yang agak menjadi masalah di Indonesia ini. Nah, kan kita membudayakan menabung nih Pak Gem. Tapi ada juga sebagian orang yang gini, oh ini aku tiap bulannya aku tabung 500.000 misalnya. Setahun kan jadi 6 juta ya. Terus nanti hasil tabungannya nanti dibeliin sesuatu yang, oh ini tuh yang impian aku dari dulu. Tapi basicnya dia kan menabung ya Pak Gem ya. Tapi misalnya ya udah, oh saya tahun ini pengen kalau habis nabung akhir tahun nanti saya mau beli iPhone misalnya, seperti itu ya. Kira-kira benar nggak itu konsepnya? Kan nabung ya. Oh nabung tapi untuk iPhone. Tapi untuk iPhone, untuk yang lain-lain, gimana itu pendapat Pak Gem? Nih ya, beli iPhone, beli mobil Ferrari, beli Lamborghini, beli baju-baju branded, tas branded, itu semua nggak ada masalah, tergantung kemampuan kita. Yang jadi masalah adalah ketika kita memaksakan diri. Contohnya utang. Saya pakai kartu kredit, tapi saya nggak berhutang. Jadi setiap kartu kredit saya udah sama istri, udah sama Bugem, komitmen bayar lunas bulan. Jadi kita nggak mau utang gitu. Jadi kalau udah masuk dalam hutang ini yang susah, apalagi hutang untuk konsumtif, beli mobil hutang, habis itu apapun beli ini itu hutang semua, itu ya nggak akan bisa kemana-mana. Nabung untuk iPhone, worth it nggak sih iPhone? Untuk kita tabung. Untuk iPhone berarti kita itu punya effort. Iya. Nah, kalau punya effort untuk beli something seperti iPhone, kenapa nggak beli Oppo ya kan? Iya. Siapa yang HP-nya Oppo? Redmi. Hidup Redmi. Kenapa nggak pakai yang biasa-biasa saja gitu? Iya. Kan fungsinya juga sama. Daripada kita nggak worth it gitu beli kayak gitu. Jadi saya pun juga nggak kepingin lagi gitu beli yang mahal-mahal gitu. Udah nggak lagi, kayak sayang, mempengaruhi masa depan saya. Saya tahu
5 juta, 10 juta saja gitu kan. Itu mempengaruhi 20 tahun, 30 tahun lagi, mempengaruhi masa depan saya di 20, 30 tahun lagi. Dan mempengaruhi uang 10, 20 juta itu mempengaruhi kuliahnya Onel 15 tahun lagi. Nah, saya dengan kesadaran itu saya nggak pengen lagi kayak gitu-gitu, ngapain gitu. Jadi sekarang yang kita tabung itu mempengaruhi nanti di masa depan kita. Jadi kita kan kepingin menuai dengan baik-baik, dengan keuangan yang sehat gitu. Oh ya saya lupa, ada kerjaan, jarang ini, masih jarang, saya bagikan. Bisa dibuat kerjaan sampingan. Tapi sekarang itu banyak, mengelola akun Instagram. Belajar, anak-anak muda sambil kuliah bisa dilakukan. Ngelola akun Instagram, banyak sekarang kayak Mak Jutek gitu ya, teman-temannya Bugem yang di itu yang ngepost story itu bukan ownernya lagi, bayarin orang. Satu tenan tuh 1 bulan bisa bayar antara 1 sampai 2 juta. Wah enak kan? Cuman main cuman ngeposting jadi memanage akunnya dia. Kalau kita punya 5 klien udah berapa? Kita bisa jalankan kan? Kalau kita punya 10 klien, kalau rame bagus kita postingnya. Jadi kita pakai kamera, foto, udah kita edit, kita aturkan, ownernya pengen gimana. Itu 1 bulan paling murah 1 juta. Ada yang sampai 2 juta. 1 tenan. Wah, ini ide bisnis. Nah, teman-teman Pak Novi jago foto, bisa itu. Kita jalankan, bikin tim kecil 2 orang, bisa jalan. Saya udah mikir tuh, kemarin ada yang nawari Bugem, wih mantep ini ya bisnisnya. Sekarang rata-rata banyak F&B yang pakai. Silakan Esther. Oke, berarti konsepnya itu nggak salah tapi nggak benar juga gitu ya Pak Gem ya? The real nggak benar. Oke, jadi yang kayak gitu bertobat. Oke, nah ini Pak Gem, untuk penutup yang sebelum penutup, iya. Ini mindset seperti apa sih yang perlu kita tanamkan di diri kita untuk success before 30? Ya, jadi mindsetnya itu kita itu harus bertanggung jawab pertama. Manusia punya passion, punya hobi, punya keinginan, punya kesenangan, ini semua baik. Tapi taruh tanggung jawab di atas ini semua. Jadi kalau bisa kita sukses sebelum usia 30, itu kedepannya akan pasti lebih baik lagi. Berarti usia 20-30 itu fondasi awal. Kita baru masuk ke dunia profesional, kita baru menikmati gaji. Esther pasti masih ingat pertama kali menikmati gaji. Yeah. Setelah menikmati gaji senang karena digaji bulan pertama. Sudah 1 tahun senang karena ngelihat rekening. Yeah. Betul kan? 2 tahun tetap senang, rekeningnya bertambah, tapi mulai mikir mau buat apa, mau beli apa. Nah, mikirnya bukan mau disimpan di mana, tapi mau beli apa. Setelah sekian tahun harus mulai memikirkan ini mau gimana supaya melipat gandakannya. Nah, ini mindset seperti ini yang penting. Memang wajar. Pertama menikmati uang, lihat uang masuk ke kantong kita, wih enak ya, makan enak. Tahun kedua, wih enak ya, aku mulai mikir lah mau buat beli ini, HP yang bagus segala macam. Tapi kalau udah tahun ketiga, keempat mulai mikirnya gimana cara mengembangkannya ini semua. Nah, mindset ini harus dipikirkan. Jadi kalau udah dipikirkan nanti gimana cara mikirkannya, kayak tadi saya ngomong ke Dinda, punya goal. Hidup terus ada goal. Kalau nggak ada goal, aduh susah, akan lama. Kayak di gereja misalnya, kayak gereja ini apa sih kekurangan kita? Misalnya kekurangan kita itu saya ibadah supaya saya ini nggak cepat marah. Saya ini orangnya suka marah. Saya ibadah supaya nggak cepat marah. Goalnya, oke saya kasih waktu buat diri saya 6 bulan. Aku ibadah benar-benar 6 bulan supaya Tuhan kasih kekuatan. Aku 6 bulan lagi, aku nggak pemarah tapi peramah. Nah contohnya, jadi goal itu ada target. Usia sekian aku harus sekian. Jadi usia 30 nanti pulang catat di kertas. Nah ini buat teman-teman semua ya. Nanti catat sama-sama di kertas. Usia 30 kalian mau jadi apa? Tempel di lemari. Amin. Amin. Berani Karen? Desi juga ya. Saya punya kesaksian, teman. Saya dulu kan tinggal di Jakarta, saya udah lumayan agak sukses. Teman saya ini baru pindah dari Surabaya ke Jakarta.
masih numpang di rumah saudaranya. Dia naik motor botot gitu lah, motor-motor lama gitu. Saya ajak dia makan, saya pasti, dulu kalau pergi sama dia, saya selalu yang bayarin. Karena saya kasihan, dia masih merintis Jakarta. Dia cerita, kita ketawa, ngakak namanya kongko ya, nongkrong. Apa nongkrong, kongko. Jadi dia ngomong, itu di Surabaya itu ada teman kami yang kaya, punya showroom di Surabaya gitulah. Kita manggilnya Abdul, mukanya kayak orang Arab soalnya. Itu si Abdul tiap hari kerjaannya dugem gini. Gak apa-apa, aku tempel foto dia lagi nenggak miras katanya. ini sorry ya, ini duniawi. Tapi dia emosi. Dia fotonya ditempel di kamarnya, si Abdul ini menghambur-hamburkan uang. Foya-foya segala macam. Dia tiap pagi dia ngomong, suatu hari aku bisa lebih kaya dari kamu. Dia gitu, dia motivasinya gitu. Dan sekarang diberkati loh. Sekarang wah udah luar biasa lah. Dia sekarang luar biasa lah. Dia dulu gitu, kita ngakak. Saya ngetawakan, tapi saya nggak lakukan. Tapi dia ngelakukan loh. Jadi dia mengutuki foto ya mungkin ya. Dia kayak maksudnya jengkel. Aku ini cari duit susah kok, dia setiap malam pergi kayak ke hiburan malam tuh berapa juta keluarnya. Kita usaha susah jadi, tapi sekarang diberkati. Jadi ibaratnya apa ya, kita harus punya goal. Saya tahu artinya itu goalnya dia gitu, mengalahkan si Abdul ini ya. Tapi saya nggak ngajari kita untuk itu, tapi punya goal. Taruh, saya mau jadi dokter. Saya mau jadi dokter yang gimana yang spesifik, tulis. Evan, saya mau jadi ahli komputer yang gimana, buka toko komputer atau segala macam, bikin. Hardi mau jadi elektrik medis yang gimana, mau seberapa nanti 5 tahun 10 tahun lagi. Nah seperti itu, punya goal, itulah mindset yang paling benar. Next sister. Oke, terakhir ya Pak Gem. Oke. Gimana sih pandangan Alkitab? Karena kita lagi di gereja nih tentang success before 13. Apakah benar menurut Alkitab? Silahkan Pak Gem. Ya, jadi kalau dari firman Tuhan, kita pasti tahu yang namanya tabur tuai. Amin. Jadi kita harus sama-sama mengerti firman Tuhan mengatakan kita itu harus menabur. Siapa yang menabur, dialah yang menuai. Jadi saat ini umur 20-30 itu bukannya banyak orang, kenapa banyak orang itu average. Usia tuanya ya gitu-gitu aja atau malah susah, kesusahan ekonomi. Karena ketika usia 20 sampai 30 nggak mau menabur. Contoh, siapapun yang mau menabur di usia 20-30, menabur itu apa artinya? Merelakan, bersakit-sakit dahulu. Merelakan, teman-temannya lagi seneng-seneng, happy, beli iPhone, beli HP bagus, beli apa, kita tetap nabung. Temennya di Instagram jalan-jalan, wah makan enak, jalan-jalan bahkan ke luar negeri mungkin, kemana jalan-jalan. Tapi kita tetap dengan pekerjaan kita lalui dengan sukacita, setiap hari dengan sesuatu yang sama, kita taburan kita gitu kan. Percayalah, orang yang melakukan ini selama usia baru lulus kuliah ya, 22, 23 sampai 30, nanti di usia 30 ke atas, pasti akan jauh meninggalkan orang-orang yang beli barang-barang yang enggak perlu ini. Jadi jangan pernah menang kalah sama lawan kita. Itu sebenarnya bukan sekeliling kita, bukan orang di sosmed, tapi diri sendiri. Jadi kalau mau jadi sukses, kalahkan dirimu saat ini. Tabunganmu di usia 23 harus lebih banyak dari 22. Nanti di usia 25 harus lebih banyak lagi. Nah kalau kita punya mindset seperti itu, kita gak sadar tuh naik. Orang yang hedon itu tabungannya naik turun. Lagi kepingin yang mahal-mahal 2 tahun lalu beli dia. 2024 nabung, 2025 nabung, 2026 dibeliin lagi, habis lagi. Nah muter-muter kayak gitu terus. Tapi kalau kita kan terus harus naik. Nah itulah firman Tuhan, terus naik dan tidak pernah turun. Nah itu dia. Jadi tabungan tuh kalau bisa kayak doa berkat kan, terus naik. Jangan izinkan uang kita turun. Kayak mana aja naik. Nah itu. Tapi suatu saat kita bisa menikmatinya, gak usah kerja lagi, biarlah uang ini yang bekerja buat kita. Jadi kalau udah bekerja buat kita, waduh, udah indahlah hidup kita. Jadi kita bisa jadi berkat, kita ada orang susah kita bantu, gak pakai mikir. Karena enak saya bayangin, Tuhan kalau aku diberkati ya ada orang susah. Udahlah aku bantu, aku bukain gede apalah. Modal 3 juta aku bukain gede, udah bisa hidup dia. Enak kali ya, gimana kalau bisa jadi berkat. Nah pikiran kayak gini ini yang biasanya nanti dijawab Tuhan. Jadi
tetap melekat sama Tuhan. Kayak gitulah. Rencana kita punya rencana, tapi biarlah Tuhan yang ada di dalam rencana kita. Next, Esther. Amin. Berarti ini juga untuk belajar untuk melepaskan kedagingan juga ya Pak Gem ya. Nggak terikut dengan apa yang dunia lagi FOMO ke sini, kita nggak FOMO. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Ada lagi sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan terakhir. Nggak ada, saya tutup. Sudah tidak ada teman-teman, kita akhiri dugem kita hari ini. Semua terberkati, amin. Mau mulai belajar menabung, amin. Amin, oke. Sekian untuk dugem kali ini, dipersilakan. Kita tutup dalam doa dulu ya teman-teman. Pak Gem yang mau bikin doa atau saya? Oh, baiklah, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan kami telah selesai di acara duduk bareng gembala Bapak yang baik. Pada saat ini biarlah setiap pembahasan kami Tuhan boleh berguna bagi setiap kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi anak-anak yang lebih bijaksana Tuhan sehingga hidup kami tetap naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai. Luar biasa ya, banyak sekali kita mendapatkan ya sharing. Kita mendapatkan sharing ini, banyak orang di luar sana pengen belajar seperti ini, nggak mendapatkan. Kita bersyukur. Kita akan masuk dalam pengumuman. Ada yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Oke, semua adalah jemaat-jemaat anak muda yang setia. Amin. Kemudian untuk pembicara besok hari ibadah Minggu Raya, Bapak Pendeta Johnson Simajuntak, ganteng orangnya udah pengalaman. Kemudian untuk seperti yang disampaikan Pak Gem, Sabtu depan akan ada komunitas Bipro New. Yeay! Sama jamnya 19.15 dengan tema mengenal diri sendiri. Siapa yang udah mengenal dirinya? Nah, kalau pengen mau mengenal lagi, datang minggu depan. Amin. Nah, yang bilang amin udah harus datang. Yang keempat, kita akan retreat. Mana retreat? Semangat retreat. Yeay. Di sini kita akan retreat tahun 2025 dengan tema impactful tanggal 11 sampai tanggal 12 di Laukawar. Bagi yang mau ikut retreat, mau nanya, boleh langsung ke Kak Esther. Kak, gimana retreat? Berapa? Bagaimana? Silakan. Jangan takut, jangan malu. Kalau misalnya Kak, aku punya uang sekian, ya tanya-tanya aja dulu boleh. Selanjutnya untuk di gereja ini akan ada program bimbel untuk semua mata pelajaran ke kelas 1 sampai kelas 6 SD setiap hari Sabtu jam 15 sampai jam 17 di gereja. Nah, ini hal yang baru bagi kita. Jadi kalau ada yang mau menjadi volunteer atau sukarelawan ya boleh nanya-nanya di sini. Tanya aja dulu, nggak apa-apa tanya. Bingung-bingung kita kan pengumuman ini banyak yang baru. Jadi tanya dulu. Oke? Info lebih lanjut ya hubungilah Bugem. Hubungi Bugem ya. Oke, kita siapkan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati. Ya Bapak, ini kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kami bisa sukses di sebelum umur 30. Kami bisa lebih memberkati Tuhan. Biarlah ketika kami sukses Tuhan, itu semuanya daripada-Mu Tuhan, dan kami mencapainya itu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap hati kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Saya undang untuk bangkit berdiri. Pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Bersama ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Rohmu kita pasti menang. Ku pasti menang. Come on. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Diundang kepada ketua syafaat. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Oh Raja keagungan. Kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa. Hari yang indah dan malam hari yang indah ini, kami dapat merasakan kasih setiamu bersama kami, anak-anakmu pemuda Gereja Bethany Believers pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami telah menaikkan sembah pujian kami, sorak-sorai kami, dan kami telah duduk diam mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan. Mungkin Tuhan, setiap kami telah Engkau lihat Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan yang telah membagikan sedikit Tuhan pengajaran kepada kami anak-anak muda yang ada di sini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami terima pada saat hari ini berguna untuk masa depan kami yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah Bapak Gembala kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau pakailah Tuhan Bapak Gembala kami lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Engkau berkatilah hidupnya, pekerjaan tangannya, usahanya, bahkan keluarganya. Kiranya Tuhan apapun yang diperbuatnya, biarlah itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan turun bagi kehidupan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Dan di sini juga Tuhan kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Di ibadah pemuda kami ini Tuhan, kami dapat belajar dengan baik Tuhan, bagaimana kami harus mengerti apa yang akan kami lakukan di masa depannya, apa yang harus kami tanamkan di sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, begitu betul firman yang telah Engkau sampaikan, apa yang Engkau tabur itulah yang Engkau tuai. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami menabur sekarang, kami akan menuai di masa depannya dengan luar biasa. Semakin banyak menabur, semakin banyak juga menuai. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, pengertian lebih lagi, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau menabung, mau menabur, mau berusaha, dan dapat menjadi orang-orang yang senantiasa mempermuliakan nama-Mu dengan apa yang telah kami lakukan. Pada saat hari ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kami sangat berterima kasih padamu Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan pemimpin rohani yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mulai dari Bapak pembina kami ya Tuhan, yaitu Bapak Simon yang Badahulu ya Tuhan, yang mempunyai pelayanan di Tanjung Morawa. Kiranya pelayanannya Engkau berkati Tuhan, biarlah Tuhan pelayanannya semakin lama semakin berkembang. Dan jikalau Engkau berkenan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau tambahkanlah banyak jiwa yang dapat dimenangkan oleh Bapak kami, pembina kami yaitu Pak Hulu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga keluarganya menjadi keluarga yang sehati, sepikiran dalam mempermuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang di mana Tuhan, untuk Bapak kami yang di sini, Pak Jo ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Pak Jo ya Tuhan, Bapak pembina kami di sini, biarlah Pak Jo dapat menjadi Bapak rohani kami yang memberikan kami binaan,
didikan serta teguran sesuai kebenaran firman-Mu, yang dimana membuat kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin tahu tentang arti kehidupan Tuhan. Kiranya Pak Jo Engkau berkati dengan limpah Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan, dan dengan segala hal yang luar biasa. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada saat hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan wadah yang terbaik, tempat yang terbaik yang dimana kami dapat berdiri sekarang ini, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, yaitu tempat kudus-Mu Gereja Bethany Believers. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah menanam kami di tempat sini Tuhan Yesus, untuk maksud dan tujuan tertentu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tempat kudus-Mu ini menjadi tempat nama-Mu dipermuliakan, tempat nama-Mu ditinggikan, tempat Engkau melihat Tuhan setiap kami, anak-anak-Mu yang ingin menyembah-Mu dengan cucuran air mata, dengan setiap hati yang rindu Tuhan, berapi-api dalam menyembah-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu hadir di tempat kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Di saat kami menyembah-Mu, kami dapat merasakan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, setiap ibadah yang ada di dalamnya dapat menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Engkau hadir, Engkau melihat Tuhan. Dan juga Tuhan, setiap ibadah-ibadah ini Tuhan Yesus dapat menjadi ibadah yang membuat kami anak-anak-Mu semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan pada saat malam hari ini kami berdoa untuk setiap tim pelayanan kami yang telah mengambil bagiannya masing-masing, dari WL Singer, pemain musik, Asyir Multimedia, semuanya Engkau berkati Tuhan. Pelayanan kami janganlah menjadi pelayanan yang sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa, tetapi biarlah menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mentambah-tambahkan talenta-talenta yang dahsyat dan luar biasa, agar kami dapat mempergunakannya untuk nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu ditinggikan. Dan pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami negara yang baik Tuhan, negara Indonesia ini. Engkau berkatilah negara yang kami cintai, negara dan negeri Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu turun menyertai bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keamanan Tuhan Yesus, kenyamanan ada di negeri kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Biarlah pemimpinnya dapat memimpin negara ini, dan kiranya Tuhan Engkau berkatilah pemimpinnya dari jajaran tertinggi sampai jajaran yang terendah. Kiranya Tuhan setiap pemimpin kami Tuhan Yesus dapat melakukan tugas mereka masing-masing, agar di bumi negeri Indonesia ini Tuhan Yesus kami dapat merasakan kenyamanan yang daripada-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa untuk kota kami yang kami cintai, kota Medan. Biarlah kota Medan menjadi kota tiang yang kuat bagi Indonesia, ini di mana dapat menopang selalu Indonesia. Kiranya kota Medan menjadi kota yang dapat menjadi kota yang maju, semakin berkembang, semakin dapat mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menambah-nambahkan jiwa-jiwa di kota Medan untuk dapat mempermuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Jangan lihat dari besar kecilnya, lihatlah kesungguhan kesetiaan hati kami dalam memberikannya. Kami yakin Tuhan Yesus Engkau yang membalas Tuhan setiap persembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidaklah sia-sia jika saat kami menabur untuk nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikannya kembali lebih daripada apa yang kami pikirkan. Ini kami anak-Mu Tuhan, di saat kami datang, kami mungkin mempunyai beban berat, masalah, pergumulan, sakit, penyakit. Tetapi di saat kami pulang, biarlah Tuhan sukacita daripada-Mu turun bagi kami. Biarlah Tuhan kedamaian dapat melingkupi kami. Dan sebentar Tuhan kami dapat mau menerima berkat daripada hamba-Mu, kiranya Engkau yang membalaskannya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga. Dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua. Mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.